Setelah menang lotre, Hendra jadi kaya raya. Di villa yang luas yang baru dibelinya itu, dia pengen majang mahakarya sebagai investasi. Jadi, dia perlu jasa penjual karya seni. Si pedagang seni membujuk Hendra untuk beli patung antik super mahal sebagai koleksinya. Suatu hari, anak gadis Hendra berkunjung ke rumahnya. Pria itu langsung mamerin patung mahal yang baru dibelinya. Tapi anaknya malah ketawa terbahak-bahak. Cewek itu bilang kalau papanya udah ditipu habis-habisan. Kenapa dia malah bilang gitu? Di patung itu ada tulisan, "Barang Loakan". Weni menjabat sebagai ketua klub baca buku di tempat tinggalnya. Para anggota klub biasanya ngumpul di rumah Weni yang memang besar plus indah. Tapi suatu malam, kepala Weni dipukul dari belakang saat dia duduk di perpus rumahnya. Saat itu, dia baru selesai ngadain pertemuan klub. Cewek itu gak ngeliat pelakunya. Keesokan harinya, polisi menginterogasi 3 tersangka. Tuti bilang dia pulang lebih awal sebelum pertemuan itu selesai karena dia harus terbang ke Paris. Kania ngaku kalau dia pulang paling larut setelah pertemuan itu. Tapi dia nggak ngeliat sesuatu yang mencurigakan. Ami nggak datang ke rumah Weni karena malam itu suaminya berulang tahun. Siapa yang udah bohong? Tuti. Katanya dia harus terbang ke Paris. Kok masih ada di situ juga? Amati gambar taman ini baik-baik ya. Apa kamu bisa lihat bunga yang paling beda? Pasti bunga matahari yang ini. Joko bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah bandara internasional. Suatu hari, dia menerima telepon dari staf kebersihan. Dia nemu anjing yang kepisah dari pemiliknya. Joko harus nyari tahu siapa pemilik anjing itu. Amati semua penumpang di situ deh. Apa kamu bisa tahu pemilik anjing ini? Dia membawa tulang di dalam tasnya. Celananya juga dipenuhi bulu anjing. Dia pasti pemiliknya. Perhatiin pola ini ya. Bantu cariin gambar yang paling unik dong. Sayap burung beo ini kelihatan beda kan? Arif baru aja diterima kerja sebagai asisten galeri seni. Suatu pagi, dia dapat kiriman besar berisi 5 lukisan langka dari abad pertengahan. Arif segera ngasih tahu bosnya via telepon kalau 2 dari 5 lukisan itu palsu. Gimana dia bisa tahu? Di background lukisan ini ada gambar gedung pencakar langit. Lukisan ini memang sekilas kelihatan asli, tapi coba lihat langitnya deh. Masa ada pesawat yang nyempil di antara burung? Amati gambar ini ya. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling aneh? Dua cowok ini. Setelah gowes sampai lumayan gempor, Lily akhirnya tiba di tempat pernikahan temannya di kota lain. Hidangan yang tersaji bikin mupeng semua, dan perut Lily mulai keroncongan. Dia pun berjalan menuju meja prasmanan, tapi tiba-tiba lampu di situ mati, dan Lily pingsan. Dia baru bangun keesokan harinya. Kepalanya terasa sangat nyut-nyutan, seperti semua tamu lain. Mereka semua nggak ingat dengan kelanjutan pesta tersebut. Kedua foto ini diambil sebelum dan sesudah mati lampu. Amati dengan cermat ya. Memangnya apa yang terjadi saat pesta? Sebagian balonnya meletus, dan seseorang telah ngisi balon itu dengan gas tidur supaya semua tamu bisa pingsan. Mungkin tujuannya agar mempelai wanita bisa kabur, karena pagi itu dia udah menghilang. Citra ngajar seni di sekolah X. Saat memasuki studio seninya, dia kaget bukan kepalang. Seluruh dinding dan gambar para siswa telah ternoda dengan cat. Citra menginterogasi 3 tersangka.
Di hari sebelumnya, petugas kebersihan gak ngebersihin kelas karena dia lagi cuti. Salah satu murid Citra, Rima, bilang kalau dia keluar dari studio jam 6 sore. Dan saat itu semuanya kelihatan normal. Siswa lain, Ricky, mengaku kalau dia ngajak pacarnya ke studio untuk mamerin lukisannya. Tapi mereka pulang sekitar jam 8 malam. Siapa yang udah bikin kekacauan ini? Si Meong. Dia berhasil masuk studio lewat jendela yang terbuka. Amati gambar ini ya. Kenapa dia ngikat temennya? Malam itu bulan purnama. Temennya mulai berubah jadi manusia serigala dan dia ketakutan. Dua cowok lagi berlomba-lomba bikin Hana kepincut dengan pamer duit. Cowok pertama mengiriminya foto selfie di dekat jet pribadi. Lalu cowok kedua ngirim foto dirinya berseragam pilot saat menerbangkan jet jumbo. Siapa ya penghasilannya lebih gede? Penghasilan pilot lumayan gede, jadi cowok yang kedua kemungkinan lebih kaya. Cowok ini kemungkinan cuma kerja di bandara. 4 seniman lagi ngelukis pemandangan di taman. Setelah lukisan pertamanya jadi, Budi pergi ke toilet. Dan saat dia kembali, lukisannya udah rusak. Dia jadi kesal, kemudian menanyai semua temannya. Samsul nggak tahu menau soal kejadian itu. Saat itu dia lagi beli kopi untuk teman-temannya. Dilan nggak ngeliat ke lukisan itu, karena dia lagi asik ngobrol sama cewek cakep. Kirana bilang, dia lagi ngelukis potretnya sendiri di seberang taman. Siapa yang udah bohong? Kirana, kalau dia lagi ngelukis, kenapa kanvasnya masih bersih? Seharian ini Jeremy sudah digempur tugas kampus. Jadi, dia mau nyantai sebentar di restoran favoritnya bareng mahasiswa lain. Samsul, Gina dan Luna mesen cappuccino. Rebecca, Peter, dan Helen mesen espresso. Kalau Jeremy mesen minuman apa ya? Cappuccino atau espresso? Espresso. Ada 2 huruf E pada nama Jeremy. Sama kayak Rebecca, Peter, dan Helen. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Kelapa yang ini udah nggak segar lagi. Harun lagi jalan-jalan santuy. Tiba-tiba di depannya ada penyihir. Si penyihir mulai ngebuka portalnya, lalu menarik Harun ke kastilnya. Harun mohon-mohon agar penyihir itu mau melepasnya. Tapi wanita tua itu bilang, "Mulai sekarang kamu harus melayaniku selamanya." Saat itu Harun mengantongi buku tulis dan pulpen di sakunya, lalu nawarin perjanjian dengan si penyihir. "Kalau aku menuliskan berat badanmu di buku ini, apa aku akan lolos?" Karena penasaran, penyihir itu cuma mengiyakan. Setelah ngeliat tulisan itu, si penyihir terpaksa harus ngelepasin Harun. Memangnya Harun nulis apa? Sesuai dengan janjinya tadi, dia nulis berat badanmu. Tebak nama makanan ini berdasarkan emojinya ya. Sushi. Kalau yang ini apa? Susu coklat panas. Bikin yang lebih sulit ah. Apa kamu bisa nebak jenis hidangan ini dari emojinya? Pizza dong. Kalau yang ini? Cheeseburger. Sebutin nama makanan ini dari emojinya ya. Maksudnya es buah.
Kalau kombinasi ini gimana? Apa kamu tahu? Benar, kentang goreng alias French fries. Lanjut ke makanan berikutnya. Kamu suka ngemil kue ini nggak? Jawabannya, kue selai kacang. Gimana dengan kombinasi ini? Betul, salad. Jackie beli gaun mahal untuk pacarnya sebagai hadiah ulang tahun. Sebelum keluar rumah, dia naruh gaun itu di lemari pakaiannya. Tapi setelah Jackie balik lagi, gaun itu udah hilang. Saat itu cuma ada 3 penghuni rumah, dan Jackie segera menginterogasi semuanya. Lina, adik Jackie, bilang kalau dia sibuk bersih-bersih rumah sejak pagi. Bu Rina, mama Jackie, sibuk nanam bunga di taman seharian. Sedangkan Nina, tante Jackie, lagi masak untuk santap makan malam di pesta ulang tahun. Siapa yang udah nyuri gaun itu? Mamanya Jackie. Taman di rumahnya nggak ditumbuhi bunga tuh. Amati gambar ini ya. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling beda? Oh, yang ini. Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih lagi makan malam bareng. Saat ketiganya ngelepas jaket mereka, Pak Biru langsung tahu kalau warna kemeja mereka gak sama dengan nama mereka masing-masing. Pria berbaju putih itu kelihatan kaget, lalu bilang, "Ya, Pak Biru, bener banget." Apa kamu bisa nebak warna kemeja yang dipakai mereka? Pak Biru cuma bisa mengenakan kemeja putih atau merah. Tapi kita udah tahu kalau pria lain mengenakan kemeja putih. Nah, pasti Pak Biru pakai baju merah. Sementara Pak Putih bisa mengenakan kemeja biru atau merah. Tapi baju merah sudah dipakai Pak Biru. Maka Pak Putih mengenakan kemeja biru. Artinya Pak Merah mengenakan kemeja putih. Gimana dengan foto ini? Apa kamu bisa nemu gambar stroberi yang paling aneh? Udah pasti yang ini. Melanie seorang penjual karya seni terkenal. Banyak pelukis pengen banget kerja sama bareng dia. Suatu hari, saat dia memasuki kelas seni, dia melihat lukisan indah. "Wow, siapa yang udah ngelukis mahakarya ini?" tanyanya. 3 artis langsung mendekatinya, dan masing-masing dari mereka mengaku sebagai pelukisnya. Bantu Melanie nentuin pelukis aslinya dong. Cowok ini, cat warna di paletnya sama persis dengan warna di lukisan. Amati gambar ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu keanehan di sini? Lumba-lumba gak hidup di danau di dekat hutan. Dahulu kala ada raja tegas yang memimpin negerinya. Kota sihir di sekeliling kerajaan dipagari tembok tinggi, sehingga semua penduduk gak boleh keluar kota. Dan siapapun yang mau masuk ke dalam kota harus punya dokumen khusus. Kalau nggak punya, mereka akan langsung diusir. Kerajaan sihir terhubung ke dunia luar melalui jembatan kayu. Jembatan ini diawasi oleh penyihir raja, dan dia bisa ngusir semua tamu tak diundang dengan kekuatan sihirnya. Dia akan keluar ngecek jembatan tiap 5 menit. Kemudian masuk lagi selama 5 menit. Padahal untuk nyeberang jembatan aja diperlukan waktu selama 9 menit. Dan ajaibnya, salah satu penduduk berhasil melarikan diri dari kota itu. Gimana caranya? Pria itu menyeberangi jembatan selama sekitar 5 menit.
saat si penyihir masih ada di dalam. Setelah itu, dia berbalik dan mulai berjalan menuju kota sihir. Saat dia mencapai di perbatasan, penyihir itu akan minta dokumennya. Dan pria itu nggak punya dokumen yang dimaksud. Makanya langsung diusir. Mega seorang kritikus seni. Suatu hari, dia datang ke restoran mewah yang terkenal dengan koleksi seni uniknya. Sambil duduk, Mega mulai merhatiin lukisan yang tergantung di dinding. Saat pelayan mendekati mejanya, Mega menanyakan usia lukisan itu. Si pelayan bilang kalau restoran itu cuma punya karya seni abad ke-18. Mega langsung pergi dari situ, kemudian nulis ulasan di situs web restoran itu sambil marah-marah. Dasar pembohong, kok gitu? Lihat aja potret ini, familiar kan? Itu kan wajah si pelayan, manusia biasa mana mungkin bisa berumur sampai lebih dari 300 tahun. Kalau vampir sih, mungkin bisa ya.